warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Indah Layung Sari. Di video kali ini, aku akan membahas mengenai teori hierarki kebutuhan Maslow sekaligus menganalisis sebuah cerpen menggunakan teori ini. Yuk kita simak. Perlu kita ketahui, teori hierarki kebutuhan dicetuskan oleh Abraham Maslow yang mempunyai nama lengkap Abraham Harold Maslow. Maslow lahir pada tanggal 1 April 1908 di Brooklyn, New York, Amerika Serikat. Maslow adalah seorang psikolog yang pemikirannya banyak dimanfaatkan. Di sisi lain, pemikirannya juga memiliki implikasi pada ranah filosofis sehingga dapat membantu beberapa pertanyaan kuno filsafat manusia tentang apa dan siapa manusia itu. Maslow menganggap bahwa manusia harus memenuhi kebutuhan fisiknya lebih dulu. Jika tidak, manusia itu akan mati. Di sisi lain, kebutuhan akan sesama juga penting. Disinilah Maslow ingin menunjukkan bagaimana manusia dengan berbagai kebutuhannya dapat mengaktualisasikan diri menjadi manusia utuh. Dalam kehidupannya, Maslow tertarik dengan psikologi behaviorisme yang dikemukakan oleh G.B. Weston. Banyak hal yang mempengaruhi pemikiran Maslow, termasuk juga pengalamannya dengan suku Indian Northern Blackfoot di Alberta, Kanada. Di sana terjadi permusuhan dan perkelahian antar warga suku. Selain itu juga ia mengamati bahwa anak-anak jarang dihukum secara fisik. Orang-orang Indian sangat memandang rendah orang-orang kulit putih karena mereka sering bertindak kasar terhadap anak mereka sendiri. Biografi di atas sangat berpengaruh terhadap teori-teori yang dikemukakan oleh Maslow. Salah satunya ialah teori hierarki kebutuhan, yang sampai saat ini masih digunakan untuk menganalisa setiap kebutuhan manusia. Teori kepribadian Maslow dibuat berdasarkan beberapa asumsi dasar mengenai motivasi. Motivasi biasanya kompleks atau terdiri dari beberapa hal yang berarti bahwa tingkah laku seseorang dapat muncul dari beberapa motivasi yang terpisah. Hierarki kebutuhan adalah sebuah teori tentang kebutuhan bertingkat yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Konsep teori Abraham Maslow menjelaskan suatu hierarki kebutuhan yang menunjukkan adanya 5 tingkatan dari kebutuhan dasar dan keinginan dalam diri manusia. 5 tingkatan kebutuhan dasar manusia itu yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan cinta dan rasa memiliki, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan yang paling kuat dan mendesak yang harus dipenuhi paling utama oleh manusia dalam menjalankan kehidupan kesehariannya. Kebutuhan fisiologis terdiri dari kebutuhan dasar yang bersifat primer. Kebutuhan ini seperti kebutuhan oksigen, cairan, makanan, minuman, eliminasi urin, istirahat, aktivitas, kesehatan temperatur tubuh, dan seksual. Kebutuhan fisiologis adalah prioritas tertinggi, karena saat kebutuhan ini belum terpuaskan, maka kebutuhan tingkat yang lebih tinggi lainnya tidak akan muncul untuk memotivasi tingkah laku. Pemikiran Maslow akan kebutuhan fisiologis ini sangat dipengaruhi oleh kondisi pasca Perang Dunia Kedua. Saat itu manusia berada dalam kondisi yang begitu memilukan. Salah satunya adalah dilandanya kelaparan. Oleh karena itu, Maslow menganggap kebutuhan fisiologis adalah yang utama melebihi apapun. Kebutuhan tingkat kedua yaitu kebutuhan akan rasa aman. Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, manusia akan cenderung mencari rasa aman. Kebutuhan yang dapat dikategorikan sebagai kebutuhan akan rasa aman yaitu keamanan, jaminan, stabilitas, perlindungan, kebebasan dari rasa takut dan kekacauan, keteraturan, ketertiban, hukum, dan lain sebagainya. Orang yang merasa tidak aman memiliki kebutuhan akan keteraturan dan stabilitas serta akan berusaha keras menghindari hal-hal yang bersifat asing dan tidak diharapkan. Kebutuhan tingkat ketiga yaitu kebutuhan rasa cinta dan rasa memiliki. Setelah kebutuhan tingkat pertama dan kedua terpenuhi, maka perhatian seseorang beralih pada keinginan untuk berteman, cinta dan perasaan diterima,
keinginan untuk mempunyai pasangan dan anak, kebutuhan untuk menjadi bagian sebuah keluarga, sebuah perkumpulan, dan lingkungan masyarakat supaya bisa dimengerti dan dipahami oleh orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia senang apabila mereka disenangi dan berusaha memenuhi kebutuhan sosial pada waktu mereka melakukan aktivitas. Cinta dan keberadaan mencakup hubungan dengan manusia lain dan juga kebutuhan untuk memberi dan mendapatkan cinta. Kebutuhan akan cinta ini menguatkan bahwa dalam hidup manusia tidak bisa terlepas dari sesama. Yang keempat yaitu kebutuhan akan penghargaan. Pada tingkatan keempat hierarki Maslow, terlihat kebutuhan individu akan penghargaan, atau dinamakan juga kebutuhan ego. Kebutuhan ini berhubungan dengan hasrat untuk memiliki citra positif dan menerima perhatian, pengakuan, dan apresiasi dari orang lain. Kebutuhan harga diri memiliki dua komponen, yaitu yang pertama menghargai diri sendiri, seperti memiliki kekuatan, penguasaan, kompetensi, prestasi, kepercayaan diri, kemandirian, dan kebebasan. Orang membutuhkan pengetahuan tentang dirinya sendiri, bahwa dirinya berharga, mampu menguasai tugas dan tantangan hidup. Kebutuhan akan penghargaan yang kedua yaitu mendapat penghargaan dari orang lain, yaitu seperti status, ketenaran, dominasi, dan menjadi orang penting, terhormat, dan mendapat apresiasi. Kebutuhan akan harga diri membawa perasaan percaya pada diri sendiri, nilai, kekuatan, kapasitas, dan perasaan dibutuhkan serta bermanfaat bagi dunia. Dan jika kebutuhan harga diri tidak terpuaskan, maka akan menimbulkan canggung, lemah, pasif, tergantung pada orang lain, penakut, tidak mampu mengatasi tuntutan hidup, rendah diri dalam bergaul. Dan yang kelima yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan untuk mengalami pemenuhan diri yang merupakan kategori kebutuhan tertinggi. Kebutuhan ini diantaranya adalah kebutuhan untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri sendiri secara menyeluruh, meningkatkan kemampuan diri, dan menjadi orang yang lebih baik. Kebutuhan aktualisasi diri ini yaitu kebutuhan untuk ingin berkembang, ingin berubah, ingin mengalami transformasi menjadi lebih bermakna. Dalam kebutuhan ini dijelaskan bahwa setiap orang harus dapat mengaktualisasikan dirinya melalui karya-karya yang dibuatnya. Aktivitas ini nantinya akan membuat seseorang menjadi tentram. Kebutuhan ini dapat disebut sebagai perwujudan diri. Dengan demikian, setiap orang harus memiliki aktivitas pribadi untuk dapat menemukan perwujudan dirinya. Maslow menggambarkan aktualisasi diri sebagai kebutuhan seseorang untuk melakukan apa yang menjadi tujuan kelahiran atau penciptaannya. Maslow berpendapat bahwa manusia dimotivasi untuk menjadi segala sesuatu yang dia mampu untuk menjadi yang diinginkan. Nah, selanjutnya mari kita menganalisis sebuah cerpen yang berjudul Putri Kacamayang menggunakan teori hierarki kebutuhan Maslow ini. Cerpen Putri Kacamayang merupakan salah satu karya cerpen dari beberapa kumpulan cerpen dalam buku antologi cerpen Langit dari Bumi, karya Tengku Zamri dan kawan-kawan. Cerpen yang berjudul Putri Kacamayang ini merupakan cerpen adaptasi dari cerita rakyat Putri Kacamayang daerah Sungai Siak Hilir. Cerpen ini mengisahkan tentang seorang putri yang cantik, paras, dan sifatnya. Ia adalah Putri Kacamayang, seorang putri kerajaan Gasip. Lalu, seorang raja Aceh yang terkenal kejam, serakah, dan pendendam memberanikan diri untuk meminang Putri Kacamayang. Namun pinangan itu ditolak karena Putri Kacamayang ingin melanjutkan pendidikannya. Raja Aceh pun merasa terhina dan ia menyuruh pasukannya untuk menyerang kerajaan Gasip dan membawa Putri Kacamayang ke kerajaan Aceh. Panglima Gimpam yang merupakan panglima kerajaan Gasip pun bersumpah untuk membalas kekalahan kerajaan Gasip dan membawa Putri Kacamayang kembali ke kerajaan Gasip.
Saat itu pula Panglima Gasip berangkat menuju Aceh dan Panglima Gimpap berhasil membawa Putri Kacamayang kembali ke kerajaan Gasip. Putri Kacamayang menghembuskan nafas terakhirnya di perjalanan menuju Gasip karena ia tengah sakit dan susah untuk bernafas. Sejak kepergian putrinya, Raja Gasip selalu murung dan memutuskan untuk meninggalkan istana. Untuk sementara waktu, kerajaan Gasip dipimpin oleh Panglima Gimpam. Tetapi Panglima Gimpam tidak ingin mengambil milik orang lain. Akhirnya Panglima Gimpam meninggalkan kerajaan dan membuka sebuah perkampungan baru yang dinamakan Pekanbaru. Kebutuhan fisiologis dalam cerpen ini ditandai dalam teks, tumbuh dewasa dalam naungan kerajaan tak membuatnya angkuh dan malas, menandakan bahwa kebutuhan fisiologis dari tokoh terpenuhi karena tokoh hidup dan tumbuh dalam naungan kerajaan. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman, ditandai pada teks karena Raja Gasip terkenal mempunyai Panglima Gimpam yang gagah berani dan memiliki kekuatan yang sangat besar yang pastinya akan menjaga sang putri, menandakan kebutuhan akan rasa aman tang tokoh terpenuhi melalui Panglima Gimpam. 3. Kebutuhan cinta dan rasa memiliki, ditandai pada teks Raja Gasip sangat menyayangi putrinya. Selanjutnya kebutuhan penghargaan, ditandai pada teks Raja Aceh sangat kecewa dan merasa terhina mendengar laporan itu. Ia sangat marah dan berniat untuk menyerang kerajaan Gasip, menandakan kebutuhan penghargaan Raja Aceh tidak terpenuhi karena ia merasa dikecewakan dan tidak dihargai oleh Putri Kacamayang. Dan yang kelima yaitu kebutuhan aktualisasi diri, ditandai pada teks, tetapi Raja Gasip menolaknya karena alasan sang putri belum mau menikah dan ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi, menandakan bahwa Putri Kacamayang ingin mengaktualisasikan dirinya dengan cara melanjutkan pendidikannya. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.